Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan balik lagi kita di channel Des YouTube atau Des YouTube ya. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf karena beberapa bulan ini saya nggak up konten disebabkan sebuah pekerjaan kerjaan saya lagi banyak gitu. Nah, di sini saya ada kesempatan untuk membuka game. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai event dan hero baru. Jadi saya melihat di sini ada beberapa hero baru ya. Tapi untuk saat ini saya akan membahas hero baru yang bernama Arthur. Nah, Arthur ini dapat kita peroleh di event yang namanya King Arthur Legend. Nah, di sini kemungkinan akan datang dua hero baru lainnya. Yang pertama adalah hero jenis Kava, dan kedua adalah nah di sini saya juga nggak bisa jamin ya kalau yang dua ini, yang kesatria ini, yang logo kuda dengan penyihir ini adalah hero atau pahlawan baru. Cuman kalau kita dilihat dari gambarnya, ada kemungkinan mereka berdua adalah pahlawan baru antara Kava 1 dan Dreng 1. Tapi saya lihat di sini dia adalah penyihir, sedangkan di game ini itu kan cuma ada 4 beast, infantry, cavalry, dan archer atau access thrower. Nah, untuk mendapatkan hero Arthur ini kita perlu melakukan event yang namanya Sword in the Lake. Anjay, Sword in the Lake. Nah, di sini kalian perlu ngumpulin yang namanya itu Earthstone atau perkamen ya, item yang digunakan untuk menggacha. Nah, cara ngumpulinnya itu ada di misi hariannya. Yang pertama itu adalah dengan login harian, kemudian menghancurkan benteng atau champion slayers, kemudian menghabiskan 1000 stamina, menuntaskan 3 permintaan di pasar, menggunakan speed up sebanyak 2 jam, dan menggunakan batu ginjal atau batu gacha sebanyak 3. Nah, setiap hari itu kalian akan mendapatkan dua perkamen stone, dengan di sini ada juga free jadi 3. Kalau kalian ingin menggunakan modal menggunakan 1000 diamond, itu bisa mendapatkan 4. Jadi total 1000 diamond itu 4, 5, 7 per hari. Kalian akan mendapatkan 7 token per hari, dan juga beberapa bonus di sini 1, 4, 7, 10, 13 token gratis di sini. Nah, di sini juga kalian akan mendapatkan token tambahan sebanyak setiap kali menghabiskan batu ginjal ya kan. 2, 6, 8, 10, 11. Nah, kemudian di saat kalian melakukan gacha, kalian harus mendapatkan yang namanya Sword Radiance atau Sword Radiance. Nah, kalian perlu mengumpulkan Sword Radiance itu sebanyak kalau nggak salah ini satu tokennya 30. Untuk 10 token berarti kalian perlu mengumpulkan sebanyak 300 Sword Radiance. Kemudian sisanya kalian dapat menukarkan dengan token ungu atau token biru, atau juga kalau yang penting juga itu ini knowledge dan juga koin untuk lebih dari tokennya kalian. Tapi usahakan untuk mendapatkan dulu memento si Arthur. Oke, kita lanjut untuk membahas si Arthurnya. Nah, si Arthur ini adalah sebuah jenis hero tipe
tipe jenis pahlawan atau hero tipe infanteri. Dengan kualifikasi dia itu bebas, bisa digunakan sebagai archer, bisa digunakan juga sebagai kavaleri, dan juga bisa digunakan sebagai Beast Rider. Namun saya di sini menyarankan menggunakannya hanya untuk infanteri karena dia memiliki item defense. Nah, selain itu dia mempunyai talent tree. Yang pertama adalah Seoging yang cocok untuk rally atau bakar-bakar kuota, kemudian balancing. Nah, dia ini termasuk hero all roll ya, tapi lebih cocoknya ke infanteri menurut saya. Karena ada juga talent defense-nya. Kemungkinan sih ini bagus juga ke Beast Rider ya, yang lumayan tebal seperti badak. Nah, tampilannya itu seperti ini. Anjay, kalau kita King Arthur adalah seorang raja legendaris dari cerita abad pertengahan, lahir dari Uther the Pendragon dan Rain ya, secara ya bla 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 gitulah ya. Kemudian untuk skillnya, nah ada keunikan di sini, dimana hero ini adalah hero jenis rally atau hero yang cocok digunakan untuk Kapten Rally. Sebenarnya saya tadi sih sudah baca beberapa skill ya kan, dan ternyata di skill pertamanya itu dia memberikan faktor damage sebanyak maksimal itu 13.000. Kemudian dapat menyerap perisai, menyerap damage untuk pasukan selama 3 detik berikut. Nah, dia menyerap dengan menggunakan perisai itu hingga 3000 perisai. Kemudian setelah menyerap, dia akan mengurangi damage yang diterima minimal itu 3% sampai 10%. Nah, uniknya di sini kelanjutan skill pertamanya adalah makin besar bonus skill damage dan perisai dalam kurung meningkatkan skill damage dan bonus perisai sebesar 1% untuk setiap 200.000 prajurit hingga maksimal 2 juta prajurit. Nah, inilah yang menjadikan alasan kenapa King Arthur itu cocok digunakan oleh sebagai hero rally, hero bakar-bakar kota kan. Dia tidak cocok digunakan PvP. Mungkin saja dia cocok digunakan PvP untuk memanfaatkan skill dan perisainya, namun tidak layak menurut saya sih gak penting-penting apa ini untuk dilakukan expertise. Tapi kalau kamu orangnya itu hexman atau orang yang memang mengeluarkan uang untuk bermain game, ini cocok kalian untuk expertise. Dan hero ini sepertinya akan menjadi hero andalan para spender, karena rata-rata spender itu kan jadi Kapten Rally ya. Kalau kita yang refill ini palingan sih yang main-main di lapangan aja, di PvP di wilayah. Nah, kemudian untuk skill keduanya adalah ketika HP di bawah 7%, menyembuhkan diri sendiri 1 kali setiap 6 detik, minimal itu 750 faktor penyembuhan hingga 2500. Nah, inilah mengapa dia cocok digunakan rally, dikarenakan skill ini hanya dapat ke-trigger kalau pasukan kalian berada di bawah 70%. Jadi kalau udah sekitar 30% pasukan hilang, baru skillnya akan ke-trigger gitu. Dan ini akan menjadi opsi terakhir untuk kalian upgrade sepertinya. Jadi oh iya, saya juga nggak bahas ini karena kan di sini bertambah 1% setiap kenaikan prajurit. Nah, keterangannya itu 180.
berarti dapat menambahkan damage skill itu sebanyak 5 hingga 10% kalau nggak salah ini 200 sampai 2 juta ya berarti 10%. 5 hingga 10% lah. Kenapa saya katakan 5? Karena di sini berkelipatan 200, 1000, 180.000, 150, 130 dan 100.000. Nah, untuk skill ketiga mana ya? Untuk skill ketiga ini kayaknya. Untuk skill ketiga itu ketika memulai rally meningkatkan defense pasukan yang dipimpin sebesar 4%. Kemudian mengabaikan 3 defense dari target. Nah, kan skillnya ini aja udah 3 skill rally-nya. Jadi dia cocok untuk dijadikan hero-hero pengerahan ya, hero-hero rally. Untuk skill keempatnya itu meningkatkan damage counter dari pasukan bersikir yang dipimpin sebesar 9% dan HP sebesar 5%. Maksimalnya itu counter damage 30% dan peningkatan HP 15%. Sebenarnya bagus sih, cocok aja untuk PvP, cuman lebih cocok untuk rally. Walaupun dia mendapatkan 30% counter attack, yang paling cocok oleh inventor atau exit thrower. Namun dari kita lihat ketiga skillnya ini, dia sangat mendukung untuk tipe massa, ngajak ribut lewat grup ya kan. Jadi saya kategorikan bahwa Arthur ini hanya untuk tipe hero-hero rally dan akan menjadi kemungkinan sih akan jadi ini hero-hero jaminan spender kan. Karena yang saya lihat ini yang hero-hero rally itu masih kuatan Amaterasu, kemudian disusul Freya itu hero rally kan, tapi dia lebih banyak skillnya. Kemudian ini ibaratnya Arthur ini digabung antara Raid dengan Freya gitu. Raid yang dua hero jadi satu. Jadi skill Raid ada di bagian sini, skill Freya ada di bagian sini. Nah, jika kalian ingin memakai Arthur, saran saya prioritas yang perlu kalian tingkatkan yang pertama adalah skill 1 sampai level 5 atau max. Kemudian tingkatkan skill ini yang kedua. Nah, ini masih ada kelayakan atau kecocokan untuk digunakan di lapangan, namun sebagai PvP, sebagai dapat juga dijadikan ini sih deputy menurut saya ya, deputy. Karena kalau kalian jadikan komandan, maka ini nggak bisa ke trigger karena dia rally gitu. Ini masih sempat, cuman lebih baiknya jadikan aja sebagai deputy jika ingin menggunakannya di lapangan. Dia cocok juga digunakan untuk Raid dan Arthur. Cocok sih sebenarnya, cocok aja sih. Kemudian kita akan lihat gimana sih efek skillnya gitu. Sekarang kita lagi levelnya dulu. Cuman sayangnya saya mungkin nggak bisa buka banyak ya. Aduh, kecil lagi. Gak usah, udah lah. Kita cuman mau ngeliat ininya, cuman mau ngeliat ini aja kali ya, ngeliat efek skill dari Arthur kayak gimana ya kan.
Oke, kita cari dulu lawannya. Carikan yang lebih biasa. Oke, kita tes dulu ya. Kayak gimana skillnya? Dari segi tampilan sih, gede cowok. Gemuk dia. Bawa perisai sama pedang. Nah, ini ya. Keren cok. Cuman hero kali. Bawa kuda anjir. Asik. Coba lagi. Aduh. Nah, cuma 1000 kok. Nanti kita akan coba pairing dia dengan Drake. Kayak gimana bentukannya? Drake, kemudian kita akan lawan. Udah hilang anjir. Kita coba sini. Untuk di lapangan sih masih ada kecocokan ya, cuman kayak tadi aja naikin skill 1 dulu, kemudian skill yang terakhir itu yang counter attack masih aman kok. Jadi skill 1, skill 4, skill 3, skill 2, skill 3 atau skill 2 itu bebas ya, tergantung maunya kalian. Kalau kalian mau ngereli lagi, bisa naikin skill 2, skill 3 dulu, baru naikin skill 2 terakhir. Jadi ini untuk jaminan expertise sih masih kurang ya, kecuali kalian emang mau jadi daily. Soalnya kalau pemain rally itu perlu modal gede gitu. Jadi itulah saya kenapa katakan bahwa hero ini cocoknya untuk spender. Soalnya gitu, modalnya butuh banyak. Sedangkan kasus di game ini kan penyembuhannya dibatasin gitu, jadi harus punya banyak troops. Oke, kita coba di sini. Kita coba pair right dengan dia. Orang gendut dengan orang gendut cok, tapi lebih besar ini loh King Arthur. Ini nanti videonya saya nggak potong, saya nggak edit, langsung saja, malas aku ngeditnya, nggak ada waktu coy. Oke, kita lihat gimana bentukannya. Sejarah sama ngasih perisai. Sayang. Cuman skill Arthur ini dia bukan damage area, jadi cuma bisa nge-trigger 1 hero aja. Nah, ini aneh itu kak. Cocok sih ini di lapangan nantinya. Kalau mau di pairing kan, jadi upgrade skill 1,
upgrade skill 4, skill 2 dan skill 3. Kalau mau ready yang skill 3 dulu baru skill 2. Cuman damage dari Arthur ini masih kurang ya, karena level skinnya masih level 1. Aku nggak naikin soalnya lagi fokus ke Freya. Aku kan pemain Infa, jadi aku akan fokus Rewit, kemudian Freya, bisa 1 skill, kemudian lanjut ke ini Khan dan USS. Asik. Dia juga pakai Arthur di sini saya. Ya aja 200 masih ini. Masih tahan dia. Arthur sih. Udah ditambah darah, dikasih skill, dikurangin damage-nya lagi. Wow. Oke, dah. Ya gitu ya untuk penampilan hero baru kita, King Arthur. Nanti untuk selanjutnya kalian boleh komen di kolom komentar bawah kalau ingin bahas hero apa lagi. Nanti saya akan bahas. Mau juga bahas trik lain, nanti saya bahas. Untuk komen-komen di video-video sebelumnya, saya akan buatkan video segera ya. Jadi sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bagikan ke semua teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.